Welcome guys, balik lagi sama aku Ajis di channel Z30S dan kali ini aku bakalan ngasih penjelasan untuk mengenai gaji ya. Yang gaji pekerja atau pemagang yang bekerja di Jepang. Sebenarnya itu ada dua sebelum 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 mengenai dalamnya aku bakalan jelasin dari gajinya sendiri. Kalau gaji sendiri itu dibagi dua guys, antara transfer dan secara tunai. Buat teman-teman yang ada di pabrik, di perusahaan, pabrik, maksudnya bekerja di dalam ruangan atau pabrik yang udah gede gitu, mungkin perusahaan. Kebanyakan dari perusahaan tuh ngasih kita gaji itu secara transfer. Sedangkan untuk slip gaji itu hamin satu, hamin satu sebelum gajian itu diberikan ke kita guys. Kayak Kayak gas kita itu berapa, pengeluaran listrik di apa tuh itu berapa, lalu ditambah uang sokudo, uang kantin. Kalau di perusahaan kalian ada kantin, di perusahaanku ada kantin. Jadi semisal aku beli kantin, itu tuh tinggal ngetap apa? Tinggal ngetap kartu, guys. Ini, tinggal ngetap kartu aja. Jadi kita makan itu tinggal ngetap aja, tet gitu. Itu udah otomatis bakalan kepotong dari gaji kita untuk bulan yang ke depan. Jadi kita nggak perlu bayarnya nggak perlu secara tunai. Jadi langsung kepotong gaji kita untuk bulan depan. Dan gajinya sendiri sih kalau di perusahaanku tuh tepat waktu, guys. Bener-bener tepat waktu. Jadi misal misal tanggal 20 kan gajian gue tanggal 20. Slip gaji itu dikasih tuh tanggal 19-nya. Nah, terus tanggal 20 jam 00 atau enggak jam 1 malam itu udah masuk ke rekening kita gitu. Dan uangnya pun kalau di slip gaji di bawahnya di bawah angka ada 36 atau 360 yen, 1 yen pun itu bakalan masuk sesuai dengan nominal yang ada di slip gaji ini gitu. Potongan pun udah terpotong langsung otomatis dari gas itu juga segala macamnya, uang kantin segala macamnya itu bakal langsung otomatis kepotong. Jadi buat kalau di perusahaanku sendiri untuk gaji sih gak terlalu ada masalah ya. Cuma buat teman-teman yang pengen gajinya gede, yang pengen yang gajinya lebih dari 20 mang atau 20 juta lebih. Aku katakan di pabrik, di Genba ataupun di tempat lain yang ada pekerjaan di Jepang buat kalian teman-teman tuh yang ngebedain tuh bukan masalah kerjaannya, guys. Mau kalian kerja kerja jadi Genba, kerja di perusahaan, makanan atau yang apapun itulah, atau pertanian, laut, ikan. Sebenarnya sih yang ngebedain tuh bukan masalah pekerjaannya, guys. Aku jujur-jujuran aja ya di sini ya. Yang ngebedain kalian pemagang dengan pemagang yang lain, apalagi termasuk gaji, itu tuh di lemburannya, guys. Di lemburannya. Kalian harus tahu, pekerja sendiri, pemagang itu bisa nyampe 20 sampai 20 juta bersih kalau kalau tanda kutip di perusahaan tersebut atau perusahaan yang kalian bekerja itu lemburannya lebih dari 70 jam. 70 jam, 83 jam, 80 jam. Pokoknya lebih dari 60 jam lebih lah. Selama 1 bulan kalian bekerja itu kalau kalian bisa lembur, lembur setiap hari dengan maksimal 60 jam lebih, mungkin untuk gaji 20 juta sampai 25 juta bersih itu bisa. Itu kan semua. Dan faktor yang kedua yang harus kalian tahu, itu
itu kalau dari penilaian pribadiku lebih kayak gini, gajinya itu dibagi 2 lagi, ada yang per jam, ada yang bulanan. Nah, 2 ini kalian harus bener-bener tahu sebelum wawancara kerja ataupun bisa buat kalian tanya untuk orang-orang Jepangnya atau yang yang mewawancari kalian kan itu kan otomatis atasan perusahaan atau orang kepercayaan perusahaan kan. Nah, kalian bisa tuh tanya, ini gajinya bulanan atau per jam gitu. Kalau per jam, kalian kerja itu tergantung hari kalian bekerja, guys. Misal dalam 1 bulan itu ada 23 hari, otomatis kan 23 hari itu kalau per jam ya bisa kalian hitung sendiri. Itu bisa lebih dari 15 ke atas tanpa lembur ya. Tanpa lembur. Iya 15-an lah, 15-an lah tanpa lembur. Kalau kalian gaji per jam. Tapi kalau gaji bulanan, sekalipun kalian 23 hari, 20 hari, 18 hari kerja sama lembur, mungkin lembur itu bonus ya. Lah pokoknya antara 18 hari, 23 hari, 20 hari, bahkan 15 hari, ya gaji kalian ya bulanan yang sesuai kontrak itu, sesuai tanda tangan kontrak itu. Jadi sekalipun kalian 12, 15 hari, 18 hari, 20 hari pun ya tetap gajinya kalian sesuai tanda tangan kontrak itu. Misal 12 juta. Ya sekalipun kalian kerja kerja sampai 23 hari ya tetap gajinya 12 juta. Tanda kutip. Kalau ada lembur berarti itu bonus kalian gitu loh. Itu yang ngebedain gaji pemagang pemegang ini dengan pemegang yang lain ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang mau jadi pemagang di Indonesia dan bekerja di Indonesia, usahakan sebelum wawancara kalian tanya dulu, ini gajinya per jam atau per bulan? Itu bisa boleh tanya sih. Tapi kalau misalnya soalnya di waktu wawancara dulu tuh ditanyain guys, pengen gaji berapa sama orang Jepangnya gitu. Pengen gaji berapa? Ya aku jawab aja senormalnya. Soalnya pemagang ya, kita bukan pekerja pekerja profesional, kita pemagang. Jadi kalian bisa jawab di antara 10 sampai 12, jangan lebih, jangan kurang. Itu kayak amannya lah, untuk amannya. Soalnya orang Jepang sendiri kalau kalian minta 15 juta sampai ke atas, mereka bakalan otomatis nge-skip kalian. Kalian bakalan tanda merah, soalnya mereka udah tahu magang kok pengen gaji gede gitu. Itu nggak masuk, nggak masuk gitu loh. Maksudnya dari orang Jepang tuh mereka pengen tahu value kalian tuh pengen gaji berapa. Kalau kalian langsung target di atas 12 lebih, otomatis orang Jepang tuh ngira kalian tuh eh, kerja aja belum gitu loh. Kenapa minta gaji lebih? Emang kamu bisa ngasih apa gitu? Kamu kan hanya pemagang gitu. Kecuali kalau kalian Tokutogino atau engineer gitu loh. Kalau itu boleh lah. Tapi kalau misalnya kalian pemagang minta gaji segitu gedenya, waktu wawancara otomatis kalian bakalan ke blacklist. Bakalan di paru. Jadi hati-hati ya buat teman-teman yang jadi mau calon-calon pemagang di Indonesia atau usahakan pertanyaan-pertanyaan yang sensitif itu dihindari aja. Pertanyaan yang buat kalian sensitif tuh hindari aja gitu. Jadi em, aku dulu juga nggak terlalu banyak nanya guys. Waktu wawancara juga aku nggak terlalu banyak nanya. Jadi ya aku jawab, aku tanya aja gitu. Bahkan aku nggak pernah tanya ya. Lebih soalnya aku kan di perusahaan. Aku dulu tuh wawancara itu 60 orang lebih, yang diterima tuh cuma 12 orang anjir. Bayangin, 12 orang doang. Dari 60 orang, itu yang diterima 12 orang di perusahaanku. Ya, kalau ditanya beruntung ya semua penuh usaha dan doa sih. Udah intinya itu aja sih. Kalau keberuntungan sih aku nggak terlalu percaya sama hal-hal kayak gitu. Aku cuma berusaha aja semaksimal mungkin yang memutuskan kan yang atas gitu loh. Tuhan kita gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen jadi gaji gede di Jepang itu bisa kalau lemburan kalian banyak. Lemburan kalian banyak.
Aku kan bahas pemagang, aku kan nggak bahas Tokut Gino atau engineer ya. Itu kita kesampingan aja, soalnya gajinya mereka sama pemagang tuh udah beda. Jadi otomatis hitungannya per jamnya ataupun bulanannya juga udah beda gitu. Dan terakhir, terakhir, Bang Ajis, enakan yang bulanan atau per jam? Kalau saranku, plus ada plus minusnya. Plus minusnya. Kalau menurutku plus minusnya. Kalau kalian per jam, kalau dalam 1 bulan tuh 23 hari, uang kalian banyak, udah. Gaji kalian banyak, udah. Kalau yang bulanan, walaupun 23 hari ya, itu nggak bakalan kehitung 23 hari gitu. Itu bakalan ke gaji kalian yang sesuai kontrak kalian, sesuai gaji bulanan kalian gitu. Dan untuk yang bulanan tuh plusnya, kalau pergantian musim kan pergantian musim kan dalam 1 bulan kan dalam 4 bulan atau pergantian musim di Jepang kan itu kan kita kan libur lebih dari 5 hari 1 minggu full lah. Itu kan kalau misalnya sebulan 23 hari dikurangin 5 hari kan bisa 17 hari 18 harian kurang lah. Kalau misalnya sebulan 20 hari dikurang 5 hari otomatis ya di bawah 15 hari kan. Ya 15 hari doang kerja. Ya otomatis ya gaji kita kayak yang per jam tuh kecil banget. Soalnya kita belum bersihnya, belum kepotong segala macamnya. Sedangkan yang bulanan ya tetap sesuai kontrak tersebut gitu. Jadi ya kalau ditanya ada plus minusnya guys. Itu balik lagi ke kalian. Pengen yang bulanan, pengen yang per jam itu nanti bakalan dijabarkan semua di kontrak kalian atau wawancara kalian gitu. Sebelum Sebelum wawancara kan masih dikasih sesudah wawancara itu kan harus dikasih kontrak. Apalagi ya pas soal wawancara kalian bisa tanya mungkin mungkin bisa tanya ke orang Jepangnya sendiri gitu. Jadi buat teman-teman yang jadi pemagang Indonesia, saranku hati-hati, banyak-banyakin info, apalagi sekarang kan banyak LPK-LPK yang nggak bertanggung jawab juga. Jadi hati-hati buat teman-teman pemagang. Usahakan kuatin mental, kuatin fisik, sama banyak berdoa, usaha maksimal, semoga diberi kelancaran ya, gitu. Oke? Buat teman-teman yang mau tanya seputar apapun itu tentang Jepang ataupun pekerjaan ataupun gaji segala macam, kalian bisa komen request guys. Nanti kalau misalnya aku senggang, ya aku buatin kayak semacam ini. Soalnya kemarin aku udah buatin itu tentang Yukio dan Topatsu, dan yang kali ini tentang gajinya sendiri, bukan nominal ya, aku nggak sebut nominal, aku cuma ngejelasin aja soal gaji yang ada di Jepang untuk pemagang pemagang Indonesia. Jadi buat kalian yang pengen tanya ataupun pengen pengen aku buatin konten sesuatu ya silakan aja. Kalau aku senggang, kalau aku udah selesai kerja mungkin bisa aku buatin. Oke, thank you.